Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pak Ustadz yang kita hormati, para jamaah majelis ngarumas ngajarutin malam Senin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema ngarumas pada malam hari ini yaitu terkait dengan ucapan yang sering kita ucapkan apabila kita menghadapi sesuatu yang kagum atau sesuatu yang datang tiba-tiba atau sesuatu yang memang luar biasa gitu. Tapi kadang-kadang kita, apakah memang betul seperti itu ucapannya atau memang salah? Oleh karena itu mari kita bahas dengan guru kita, yaitu terkait dengan kalimat subhanallah dan masya Allah, sekaligus juga penggunaannya gitu, pengucapannya kira-kira pada saat apa di subhanallah dan pada saat apa juga di masya Allah. Ya, sehingga kita kalau sudah tahu dan mengerti tentang makna dari subhanallah dan masya Allah, insya Allah dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan tertukar penyebutannya dan benar gitu. Oleh karena itu mari kita dengarkan tausiahnya yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Al-Ustadz Bapak Dr. Haji Rudi Ahmad Suryadi MAG. Untuk itu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Bapak-bapak rahimakumullah, sebelum kita masuk pengajian, kita baca dulu Al-Fatihah untuk almarhum Profesor Kiai Haji Ali Yafi, gurunya guru saya gitu. Guru. Beliau salah satu pakar fikih dan pakar usul fikih yang di Indonesia yang cukup populer, dan beliau juga yang pernah menjadi ketua MUI dan menjadi Rois Am PBNU ketika zaman Gus Dur. Wa ala hadihi ni'amikun salihah, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wanfa'na bi'ulumihi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, tema kita ini kan bicara tentang kalimat zikir yang dua hal. Pertama tasbih, subhanallah, yang kedua tentang masya Allah. Wa kaifa isti'malihima, dan bagaimanakah cara menggunakannya. Baik, kata subhanallah itu kan diterjemahkannya maha suci Allah. Hampir di Al-Quran ada 7 surah yang diawali dengan tasbih dengan berbagai bentuk. Ada subhana, ada yusabbihu, juga yang lain. 7. Jumlah kalimat tasbih fil Quran hadun wa arba'una marrah, itu sebutkan 41 kali dengan berbagai bentuk. Kita lihat di Quran surah Al-Isra, subhanalladzi asra, bentuknya maf'ul mutlak, subhana. Tapi di ayat Al-Hasr yusabbihu pakai fi'il mudhari.
Ada juga yang memakai perintah fasabbih bismi rabbikal azim di Al-Waqi'ah, atau di Al-A'la sabbihis marabbikal a'la. Jumlahnya itu 41. Apa maknanya? Sedikit saya urai dari sudut bahasa ya. Jadi kata subhana itu kedudukannya itu maf'ul mutlak. Hampir semua yang berbentuk isim, kata benda yang ada di Quran itu ataupun zikir kita itu pakai subhana. Jadi kalau subhana itu kan objek yang apa yang diucapkan oleh pelaku itu tidak usah tampak lagi karena sudah maklum. Contoh begini, Bapak mau berangkat kemana? Lalu saya bilang ke Jakarta. Saya tidak usah lagi, saya berangkat ke Jakarta. Gitu ya? Pak mau berangkat kemana? Pasti jawabannya langsung kemana? Ke Jakarta. Tidak usah saya menyebutkan saya berangkat ke Jakarta. Itu maf'ul mutlak. Pasti dia itu fathah, mansub, subhana, tidak subhanu. Jadi apa di situ di belakangnya? Itu ada pernyataan yang dibuang, mahdhuf. Usabbihu tasbihan. Usabbihu subhanallah. Saya membaca tasbih dengan subhanallah. Berarti singkat kata, jika Allah menginformasikan dirinya di Quran surah Al-Isra, subhanalladzi asra, itu sebenarnya kalimatnya sabbaha subhanalladzi. Kalau tadi kita sedang zikir, imam dengan makmum, akibas shalah, pas beres sholat pisan. Jadi kalau ba'da itu menyelesaikan sesuatu mungkin ada jarak, infisal. Contoh, saya mau berangkat ke Jakarta setelah duhur. Kan tidak mesti tepat setelah duhur berangkat. Benar tidak Pak? Maka sholat sunnah ba'diyah bisa dilakukan langsung, bisa dilakukan setelah zikir. Tapi kalau bahasa aqibah, ain qabba, pekerjaan sesuatu selesai langsung dilakukan. Maka di beberapa hadis yang terkait dengan subhanallah 33 kali itu, Rasulullah bahasanya hadis itu aqibal sholatihi, setelah Rasulullah selesai sholat langsung zikir. Baik, jadi maknanya itu adalah Maha Suci Allah. Maha Suci Allah. Kenapa Allah Maha Suci? Allah itu muttasifun bikulli kamalin wa munazzahun an kulli naqsin. Muttasifun tersifati bikulli kamalin dengan seluruh kesempurnaan. Sifat Allah itu as-sami', al-basir, al-kalam, tetapi mendengarnya Allah itu sempurna dibanding dengan mendengarnya makhluk. Maka kata yang kedua, munazzahun an kulli naqsin. Allah itu terbebaskan, tersucikan dari kekurangan. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah, sejatinya di hati kita itu kita mengakui bahwa yang sempurna itu hanya Allah. Dan Allah itu terbebaskan dari sifat kekurangan. Kapan ini dilakukannya? Ya, kapan dilakukannya? Baik. Cing orang contohan Pak. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila aqsa. Yang membicarakan tentang Maha Suci Zat itu siapa? Kita baca Qori kan? Ini kan ayat populer tentang Isra ya.
Kalau mi'rajnya di mana? Di An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa kan. Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi ila akhir ayat. Pertanyaannya, kalau ada ayat itu siapa yang membicarakannya? Allah. Kan itu Al-Qur'an ya. Allah membicarakan dirinya tentang peristiwa Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan malam hari hambanya. Kalau itu merujuk pada objeknya adalah Allah, maka keumuman ulama memandang. Contoh, saya sering nyebut kitab ini. Kitabnya kecil Pak Denny, tetapi luar biasa. Saya juga tahqiq kitab itu dari mulai makhtutat naskah gitu. Al-Isabah fi Da'wal Mustajabat, itu karangan Imam As-Suyuti, Jalal As-Suyuti. Jadi kalau misalkan saja Allah membicarakan dirinya tentang maha sucinya, berarti apa yang diungkapkan itu merujuk pada peristiwa yang luar biasa dan takjub. Ya, Isra kan takjub ya. Melihat gerhana bulan, takjub kan? Subhanallah. Melihat pelangi. Tapi kalau Allah membicarakan dirinya nih, Allah membicarakan dirinya subhana. Tapi kalau hamba, kita nih, atau makhluk lain, contoh. Ketika malaikat itu menentang Adam. Bukan menentang Adam ya, mempertanyakan pada Allah tentang ciptakan Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu malaikat itu ayat selanjutnya ya, kalau misalkan malaikat itu menantang Adam, coba tampilkan nama-nama itu ilmu dari aku. Wa 'allama Adam asma kullaha thumma 'arada 'ala malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha in kuntum shadiqin. Gimana malaikat bicara? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Ketika makhluknya yang dibicarakan, maka itu sangat berhubungan sekali dengan sesuatu yang tidak diinginkan. Contoh, malaikat itu kan tanda petik menentang Adam. Sementara Adam diberi ilmu. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan Adam suruh nama. Pakai kullaha, tidak ada sesuatu yang terlewat. Di medan ketika peristiwa itu terjadi. Lalu malaikat kan nentang terus ya. Mempertanyakan terus. Oleh Adam itu disebutkan ambihum bi asmaihim, kata Allah. Adam sebutkan nama itu pada mereka, pada malaikat. Gimana malaikat menjawab? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Mereka menjawab, subhanaka, maha suci engkau. La ilma lana, tidak ada sedikit pun pengetahuan bagi kami. Illa ma'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan pada kami. Sesuatu yang gak diinginkan kan? Maka ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan, itu lebih baik membaca subhanallah. Tadi teh biasa Pak, ujug-ujug gue banjir bandang. Subhanallah. Tadi teh biasa mobil teh ujug-ujug mogok. Diinginkan tidak mobil mogok? Tidak, subhanallah. Baik, yang kedua, Masya Allah. Di Al-Quran disebutkan kata Masya Allah itulah kahfiyah. Walaula iddakhalta jannataka qala
Masya Allah la quwwata illa billah. Itu kan cerita tentang tukang kebun yang diibaratkan, diabadikan di surah Al-Kahfi. Tukang kebun itu yang satu subur, yang satu rugi itu. Maka kenapa engkau tidak mengucapkan itu ketika melihat kebunku? Masya Allah la quwwata illa billah. Enggak ada bor ya. Ma sya'a Allahu. Terbayang Pak ya? Arabnya terbayang ya? Kalau di bahasa Indonesia memang disatukan itu. Masya Allah. Urusannya serapan karena sudah KBBI. Tapi di Turki, di Yordan saya buka kamusnya. Masya Allah. Tidak pakai Y. Translasinya pakai H. Masya. Maka pantas Zakir Naik itu Masya Allah itu pakai H. Karena translasi di India ke sana itu kalau shin besar itu pakai SH. Jangan diperdebatkan, itu urusannya teori muta'arrab namanya, translasi. Kalau tidak paham jangan terlalu diributkan. Masya Allah. Ma, mim, alif. Sya'a, shin besar, alif, hamzah, firmadi dia. Allah, lapad Allah. Ma, sesuatu. Kata bahasa Arab, isim mausul. Sya'a, fi'il madi. Setiap fi'il butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Allah. Setiap subjek, setiap subpredikat butuh subjek kan? Maka itu namanya fa'il Allahu. Dibacanya rofa. Masya Allahu. Apa makna sederhananya? Apa yang Allah kehendaki. Atau Allah menghendaki sesuatu. Masya Allah. Ayah hadis Pak. Hadisnya itu memang jumlahnya agak banyak. Tapi saya setir satu ya. Riwayat Abu Hurairah. Riwayat Abu Hurairah itu riwayat Tirmidzi. Jalurnya Abdullah bin Jarmi. Gini. Rasulullah bersabda, "Idza asabaka ma a'jabaka faqul masya Allahu la quwwata illa billah." Idza asabaka ma a'jabaka faqul masya Allah la quwwata illa billah. Jika datang kepadamu sesuatu yang menakjubkan, membuat engkau tertegun, takjub kan bahasa Arab ya. Ta'ajub ke Indonesia jadi takjub ya. Nah itu maka bacakan Masya Allah la quwwata illa billah. Nah Masya Allah apa yang dikehendaki oleh Allah la quwwata tidak ada kekuatan sedikit pun illa billah kecuali dengan kekuatan Allah. Hadis ini membicarakan ketika kita melihat sesuatu yang takjub di luar normal yang biasa, lalu khawatir sesuatu itu akan berdampak buruk pada kita, maka sebutnya Masya Allahu la quwwata illa billah. Yang kedua, sebenarnya kalau kita bongkar Pak, kalimat itu bukan itu. Tapi Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Tidak ada bor ya Pak Haji ya. Ini bahasa yang cukup filosofis tapi bagus. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Sesuatu yang Allah kehendaki karena pasti terjadi. Wa ma lam yasha dan sesuatu yang tidak dikehendaki Allah lam yakun tidak akan terjadi. Ayat ini, kalimat ini kan mengisyaratkan bahwa ketika terjadi sesuatu, sejatinya itu sudah ada ketetapannya. Misalkan saja tadi sesuatu yang takjub. Apa yang takjub? Yang membuat kita heran gitu, membuat kita tertegun. Lalu bicara Masya Allah. Artinya apa? Sesuatu itu tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak menghendaki.
Yang kedua, saya bongkar bahasanya. Kata sya'a. Di mana di surah di juz ada? Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Ada kan? Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Gitu. Dan tidaklah kalian menghendaki illa ayyasha Allah, kecuali Allah menghendaki. Kita bandingkan dengan kata iradah. Di Arab itu memang luar biasa Pak, bahasa itu. Bisa mutaraddipat, bisa mustarok. Satu kata banyak makna mustarok. Banyak kata satu makna mutaradif. Ja'ala, khalaqa, sana'a, bada'a, fatara. Cinta, hub, mawaddah, rahmah. Banyak sekali itu bahasa Arab itu, beda dengan bahasa kita. Maka kalau ingin mempunyai tafsir ya bahasa Arabnya harus cukup kuat gitu. Karena banyak ilmu-ilmu yang cukup lumayan, 12 cabang ilmu yang harus dikuasai gitu. Baik, jadi kita bandingkan Pak. Di Yasin ada ya, di Yasin? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Pastinya sesungguhnya jika seluruh perkaranya Allah itu menghendaki. Aroda sama dengan kata sya'a, artinya kehendak. Tapi kalau aroda mutakhassis billah, khusus bagi Allah. Ketika Allah mengungkapkan dirinya kata aroda atau irodah, Allah tidak butuh intervensi lain. Allah tidak butuh intervensi yang lain. Menciptakan bumi, Allah butuh manusia. Tidak. Menciptakan jagat raya, tidak butuh. Tapi kata sya'a, sistem. Allah berkehendak sesuai dengan perilaku kehendak manusia. Banjir. Allah berkehendak banjir? Pasti berkehendak. Coba contohkan nih, ini agak sedikit logika ya, mantik ya. Allah berkehendak banjir? Sangat berkehendak Pak, karena memang itu udah ketetapan harus banjir. Tapi banjir itu akibat kehendak manusia karena dia tidak menjaga. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Beda dengan kata iradah. Tidak butuh. Seperti halnya begini Pak. Di An-Nahl ya. Allah bicara bahwa Al-Quran itu menjadi pengingat dan aku yang akan meliharanya. Inna nahnu nazzalna al-dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Itu butuh intervensi makhluk. Ada intervensi apa? Menjaga Quran itu. Ada mufassir, ada penghafal Quran, sehingga terjaga Al-Qurannya. Baik, jadi Masya Allah itu singkatnya lebih cenderung hadis itu bicara sesuatu yang takjub. Dan jika ada kekhawatiran sesuatu yang takjub itu memberikan madorot bagi manusia, maka la quwata illa billah. Masya Allahu la quwata illa billah. Kira-kira seperti itu Pak ya. Jadi kalau kata subhana, kalau Allah membicarakan dirinya ketakjuban. Tapi kalau kata subhana itu dimunculkan oleh makhluk, sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi kalau masya Allah, sesuatu yang takjub. Tetapi kalau itu ada sesuatu yang mengkhawatirkan bagi dirinya, sambung la quwata illa billah. Mana yang paling cocok? Nah, bahasa cocok.
Tapi saya ringkas ya, karena kalau pakai riwayat hadis semuanya iltibas. Kalau bicara begini ya subhanallah, kalau ini masya Allah. Saya ringkas. Kalau Allah yang membicarakan dirinya maha suci. Ingat nih, subhanalladzi asra. Siapa yang bicara maha sucinya? Siapa? Allah. Maka itu sesuatu yang takjub pada kalimat setelahnya. Asra bi abdihi subhanakala ilma lana. Tapi kalau yang bicara makhluk nih kita, petunjuk hadis berarti kita nih, sesuatu yang itu terjadi dan tidak sesuai dengan keinginan, subhanallah. Pas di laut ninggal cuacana tenang, lalu indah sekali, masya Allah. Tapi tiba-tiba ada gempa, lalu pengumuman tsunami, subhanallah. Seseorang melihat istrinya cantik, masya Allah. Lihat istrinya marah, subhanallah. Seseorang yang dia berhasil lagi menggait istri kedua, masya Allah. Ditolak sama istri kedua, namanya subhanallah. Yang bicara makhluk bukan Allah, gitu lah. Jadi kalau kita menemukan sesuatu yang takjub, positif ya, pelangi gunung nama gitu, tiba-tiba meletus, subhanallah. Kenapa? Subhanallah. Munazzahun an kulli naqsin. Walaupun menurut manusia sesuatu itu enggak diinginkan, Allah itu tidak salah menghendaki itu. Paham maksud saya enggak, Pak? Maha suci Allah itu di kita manusia nih. Saya kan bicara tadi, ini bicara Allah, bicara makhluk ya. Sesuatu ketika tsunami enggak dikehendaki kan? La iradata finnas, tidak dikehendaki oleh manusia. Subhanallah. Tapi bagi Allah, tsunami itu tidak salah bagi Allah. Karena walaupun tanggapan manusia salah, tidak kerusakan, Allah itu terbebas sifat kekurangan atas kekuasaannya. Maka bicaranya subhanallah gitu Pak. Kan kata kuncinya tadi ya. Jadi subhana itu munazzihun, mensucikan. Jadi walaupun tanggapan kita itu jelek, Allah tidak salah. Apakah Allah salah ketika terjadi tsunami? Nah itu masalahnya. Karena semuanya ada di ruang makna Allah berkehendak. Maka ketika di benak makhluk bukan Allah, di benak makhluk di kita sesuatu diinginkan bicara subhanallah. Walaupun jelek bagi kita, Allah tetap kuasa, tidak kurang apapun. Maka ketika Allah bicara seperti itu, coba, engkau mau ingkar padaku? Silahkan. Engkau mau imankan padaku? Silahkan. Kerajaanku tidak akan kurang apapun. Gitu Pak ya. Tsunami terjadi, apakah kerajaan semesta Allah berkurang? Tidak. Nah itu kira-kira mana seperti itu Pak. Maka ketika ada sesuatu yang jelek menurut kita, itu baca subhanallah. Kenapa kalau ada yang meninggal bicaranya tidak subhanallah, tetapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab meninggal itu memang sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita, ya Pak. Ada manusia yang ingin mati duluan? Tidak ada. Pasti saya tadi bisik-bisik, saya bicara masih kena doa Allahumma tawwil a'marona ya. Ya Allah panjangkanlah usia-usia kami. Tapi kenapa bisa innalillahi? Karena meninggal itu kan pertama, ruh itu berasal dari Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah. Jika Allah berkehendak dia kembalikan, wa inna ilaihi raji'un,
Allah ruh kembali padanya, kan begitu. Maka lebih cocok digunakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un untuk yang kasus meninggal gitu. Sebab seperti itu pemahamannya ya. Yang meninggal itu innalillahi. Padahal tidak mesti itu ya. Sesuatu yang memang terjadi lagi. Ini kan tadi ringkasnya. Padahal para ulama berpendapat itu. Ada yang mengatakan Masya Allah itu juga sesuatu yang tidak enak. Kata siapa? Kata Ibnu Taimiyah. Tapi kata ini gini, kan saya banyak kalau sebenarnya yang kumba. Tapi ringkasnya kebanyakannya begitu. Kata ulama, ringkasnya kebanyakannya begitu. Cinten upami nuju ngantun mah inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan di tahap biasa Pak ya. Di tahap makom yang sudah mukasyafah, hatinya sudah tandil qulub, bicaranya beda lagi Pak. Ketika ada sesuatu yang mengenakan bagi dirinya, dia bicara subhanallah. Karena bisa jadi keenakan itu melalaikan pada dirinya, melalaikan pada Allah. Contoh, seseorang yang sudah hatinya suci, bersih, sufi katakanlah yang biasa kita umum pahami gitu. Dia berikan sesuatu yang mengenakan. Enggak bicara alhamdulillah, tapi bicaranya subhanallah. Karena khawatir yang enak itu menghalangi akrabnya dia dengan Allah. Hebatun gitunya pada dang ya. Tapi lamun anu sesuatu yang tidak mengenakan dia bicara alhamdulillah. Karena apa? Puji bagi Allah karena Allah telah mengangkat kesalahannya. Hebat kalau begitu Pak. Kan itu Pak pertanyaan abdi ngewihkeun deui ka Pak Haji. Memang sok inget gitu minguseup Pak. Memang sok inget gitu Pak minguseup itu. Karena zikir komo abdi can menakan nu nguseup ngaos Quran Pak. Punten ya. Misalkan ieu mah daripada ieu nguseup Pak Haji Ulisnya. Daripada nganggur urang teh libur naon dah kitu santai urang nguseup cem ngaos Quran. Can menakan Pak abdi teh. Maka saya balikan pertanyaannya, memang rata-rata ingat karena maca zikir kan gitu. Seperti ada kieu Pak. Aya santri di abdi di ditu. Pas kok itu budak teh di luhur yang di bumi di Cikalong atau di dia. Gandeng kene jam 12 teh. Punten ya, santri lah malum barudak gitu. Pas dibuka teh kok di Bulawan deh Pak. Remi parodi. Pas Remi kok begitu, nama kayak Remi gitu. Daima dikir Kang cenah. Subhanallah. Alhamdulillah. Pas balak genep keluar, astagfirullah. Pertanyaannya cocok tidak sesuatu yang di tempat yang salah diucapkan situ. Kan bahasa lagi zibalin, sesuatu yang baik. Nah itu Pak Halis, kan contoh temannya ngan abi paling ngeuhikeun deui memang sok aya nu ngeuseub emut kana nu kitu, satu aya Pak gitu. Komo ngajelas Quran, mungkin aya hisasangan kebanyakan anak gitu Pak. Paling ge punten keluar kata-kata tertegun lah gitu kumaha. Wah gitu. Tapi nya lamun hoyong ayeuna mah kan seueur bahasa syar'i nya Pak nya. Hijab syar'i, padahal di hijab ge teu make kata syar'i itu syar'i atuh Pak. Terus hijab syar'i, menutup diri itu kan min jalabihinna ma dhahara minha wa ma batan min nisaikum. Itu syar'iyat kan? Apakah masih disebut hijab syar'i? Enggak usah menurut saya. Sudah hijab syar'i Pak. Nah ini bisi gitu subasa syar'i. Kami buka pemancingan dengan sistem syariah. Tah eta nu abdi teh. Jadi nanti ada 3 transaksi Pak akad. Al-uqudu minha asyirkah. Syirkah. Abdi jeung si A, jeung si B, jeung si C Pak mesel laukna didinya diasupkeun dikelola lah ku pengelola Galatama. Ieu teh Pak Haji Amin kamari di Bandung, ka Garut, sampai ka buang kami ke Sulawesi Selatan, ka Sumsel, ka Palembang. Nah hanya pemancingan teh Galatama we nama Pak Deni. Esok pemancingan Galatama abi kudu naros ka ahli mancing ge. Naon si istilah Galatama teh? Abi kirang pawas. Naon gisa Galatama. Nah, kebanyakan begitu Galatama.
Yang kedua transaksi mudorobah. Kumaha mudorobah Pak? Urang anu nguseup gaduh saham. Engke anu pengelola anu gaduheun kolam gaduh saham. Engke teh anu nguseup dikelola bagi dua tah hasilna. Kitu mun syariatna Pak. Nu katilu misalkan saja murabahah eta yang paling enak Pak. Ada hasil dari laba yang lebih. Murabahah kan ribhun laba. Ari meserna teh sakilo lauk nila teh 30.000 pas diical kok seseorang menjadi 50. Nah itu kan murabahah. Heg wae meuli ka urang dipatuh mah 30 ngan di pemancingan urang mah 50. Jigana kudu kitu Pak meureunnan. Anu kaduana lamun misalkeun bade nguseupna kengengan mulai jam 8 jigana teh salat duha heula Pak. Namun aya apa nya? Aya teu Pak netepan duha heula nguseup teh. Dikir heula teu aya Pak gitu. Jadi kalau zikir itu tempatkan pada sesuatu yang baik. Contoh doa di WC. Inda dukhulil wahsah min khurujil wahsah. Itu jangan di dalam WC Pak, di luarnya. Kumaha pamilu ka WC? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tong di dalam WC na. Pas kaluar deui alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa afani. Adhaba anil ada wa afani. Di luar WC kan gitu. Ngan lamun tuang kan pantas tuang banyak. Maka payunanana Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tidak ada salah ya bagi orang yang sedang pajwah, taroh, tertegun, orang mengatakan kaget. Cita jong, astagfirullahaladzim, teu naon da. Cita jong, subhanallah, tidak apa-apa. Dia sedang kaget banyak. Sedang kaget. Jadi ngaulah teh Pak, cita jong bicara di luar eta teh eta sok rada repot teh gitu. Cita jong bicara kasar gitu. Cita jong, astagfirullahaladzim, teu sawios, istighfar berarti banyak. Mudah-mudahan we tita jong teh tadi dosa gibah teh keluar kan gitu banyak. Tita jong deui mudah-mudahan dosa ieu keluar deui kan gitu. Terima kasih Pak Ustadz Rudi yang telah menjelaskan dan memberikan tausiahnya pada kita sehingga insya Allah kita sudah tahu sekarang kira-kira yang takjub dan apa yang hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita tadi sudah disampaikan bahwa kita menyebutnya subhanallah mengucapkannya dan apabila yang takjub yang indah-indah dan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah adalah mengucapkan masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa sharing lah dengan keluarga kita di rumah sehingga tidak salah kita dalam menerapkan kalimat-kalimat tersebut. Baik, saya kira karena waktunya sudah sampai Isya, mari kita tutup kajian malam ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.